Belum sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Harun, kita sorry Harun. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi pada kesempatan yang hari ini Bapak akan melanjutkan materi kemarin yang sempat tertunda karena faktor jaringan. Dan sebelum itu saya ingin bertanya pada anak-anak sekalian, apakah kelas yang hari ini sudah makan siang? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Semoga anak-anak sekalian bisa mengikuti pembelajaran pada siang hari ini dengan baik. Jadi materi yang akan Bapak bawakan pada siang hari ini yaitu bangun segi banyak. Segi banyak adalah bangun tertutup yang mempunyai sisi-sisi garis lurus yang saling menyatu dan tertutup. Sisi-sisi tersebut merupakan sebuah garis yang tegak lurus. Segi banyak sendiri dibagi menjadi dua, yakni segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan adalah bangun datar yang terdiri dari beberapa sisi. Setiap sisinya berbentuk sam panjang dan tidak melengkung serta setiap sudutnya sam besar. Misal suatu bangun datar memiliki satu sisi yang panjang sisi 5 cm. Maka sisi yang lainnya pun demikian. Sisi-sisi tersebut pun berbentuk tegak lurus tidak melengkung. Adapun beberapa ciri-ciri segi banyak beraturan yaitu 1. Sisi-sisinya sam panjang. 2. Sudut-sudutnya sam besar. 3. Bentuknya cembung dan melengkung keluar. Jadi contoh bangun datar sebanyak beraturan yaitu segitiga sama sisi, 2 segi 4 atau persegi, 3 segi 5, 4 segi 6. Jadi saya ingin bertanya pada anak-anak sekalian, bangunan yang manakah yang berdasarkan sisi-sisinya sam panjang? Berdasarkan contoh segi banyak beraturan yang telah Bapak sebutkan tadi. Sisi-sisi sam panjang. Artinya kesema sisinya itu sam panjang. Dadu, Pak. Ya Harun? Dadu, Pak. Dadu. Oh berarti segi 4. Iya, Pak, segi 4. Jadi contoh bangun datar segi banyak beraturan yang ada di sekitaran kita yaitu penggaris segitiga, jam dinding, buku cerita, kanvas untuk melukis, konblok jalanan,
rak dinding segi 6, dan sarang lebah. Sedangkan segi banyak tiap beraturan, yaitu bangun datar yang mempunyai banyak segi, tapi beberapa sisinya memiliki sudut dan panjang yang tidak sama. Selain itu, jenis segi banyak ini mempunyai jumlah segi lebih dari 3. Adapun beberapa ciri-ciri segi banyak tidak beraturan, yaitu sisi-sisinya tidak sama panjang, 2, sudutnya tidak sama besar, 3, bentuknya bisa cembung, bisa cekung. Adapun contohnya yang bisa kita temui yaitu 1, persegi panjang, 2, jajar genjang, 3, segitiga siku-siku, 4, segitiga sama kaki, 5, trapesium. Jadi saya ingin lagi bertanya pada anak-anak sekalian, coba sebutkan contoh bangun datar segi banyak yang beraturan selain dari Bapak sebut ya, selain dari yang Bapak sebut tadi. Ini pada Leni Marlina bisa menyebutkan salah satu contohnya? Saya, Pak. Pak Guru, kalau kerucut bisa tidak? Kerucut ya bisa. Kerucut itu dia masuk bangun datar segi banyak ya beraturan. Ya, kalau Harun? Pintu lemari, Pak. Pintu lemari berarti persegi panjang. Iya, persegi panjang, Pak. Dia tidak memiliki sisi yang sama. Iya. Ya. Kemudian ada contoh soal yang bisa anak-anak sekalian bisa mengembangkan pemahamannya. Yang pertama itu anak-anak bisa mengelompokkan bangun-bangun berikut menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok bangun segi banyak dan bukan bangun segi banyak. Mungkin ada yang bisa membantu Bapak untuk mengelompokkan bangun-bangun ini? Saya, Pak. Ya, Harun. Bangun segi banyak di nomor 1, Pak. Dengan nomor 5, Pak. Oh iya. Karena mereka memiliki sisi yang sama banyak. Sedangkan nomor 2, 3, dan 4 ini sisinya tidak beraturan, Pak. Jadi begini Harun, kalau untuk gambar nomor 1 itu masuk kelompok bangun segi bukan bangun segi banyak, karena dia kan sisi-sisinya tidak sama. Iya, Pak. Sisi-sisinya tidak sama. Jadi ini dia 4 dengan 5. Kan tadi ada di ciri-ciri dia itu memiliki sudut dan panjang yang sama. Iya, Pak. Ya, untuk contoh kedua yaitu saya minta pada anak-anak sekalian untuk bisa mengelompokkan bangun-bangun segi banyak berikut menjadi kelompok, yaitu kelompok bangun segi banyak beraturan dan bangun segi banyak yang beraturan. Pak Guru saya. Ya, pada Ayah Leni. Kalau untuk yang beraturan, Pak Guru, itu ada di B, C, sama D.
Kalau yang tidak beraturan, A sama E. A sama E. Itu yang bagian B, mengapa dikatakan bangun segi banyak beraturan? Dan mengapa pada poin A dikatakan bangun segi banyak tidak beraturan? Anu Pak Guru, karena kalau yang B itu sisinya sama-sama semua. Kalau yang kalau yang A ada yang panjang satu. Jadi tidak sama yang A. Ya, ternyata anak-anak sekalian sudah paham semua. Sudah bisa membedakan antara kelompok bangun segi banyak beraturan dan bangun segi banyak tidak beraturan berdasarkan sisinya maupun untuk sudut-sudutnya. Jadi saya punya latihan yang untuk anak-anak sekalian bisa mengolah lagi pemahamannya tentang bangun segi banyak maupun bangun segi banyak beraturan dan bangun segi banyak tidak beraturan. Jadi sini saya meminta pada anak-anak sekalian berikan ajaran atau tanda pada bangun berikut yang merupakan segi banyak beraturan. Baik Pak, ini Pak pekerjaan rumah Pak atau mau dikerja sekarang Pak? Dikerja sekarang, latihan. Ini dikerja secara individu. Dan saya berikan waktu 3 menit. Jawab soal ini. Saya Pak. Ya, Harun. Saya Pak. Malvi. Silakan. Pada Harun. Harun dulu yang terdahulu. Iya Pak, yang di D Pak. Yang D. Merupakan segi banyak beraturan. Iya Pak, dia memiliki sisi yang sama Pak. Ini Harun yang bagian D disebut bangun apa Harun? Yang di D Pak. Iya. Segi 4. Ini bukan segi 4. Ini terapis, ini jajar genjang.
Jajar genjang. Harun tadi milih D ya? D. Menurut Harun, D ini masuk kelompok bangun segi banyak beraturan atau bangun segi banyak tidak beraturan? Beraturan, Pak. Dia segi banyak yang beraturan karena sisinya sama. Iya, betul. Ada lagi yang bisa memberikan Bapak penjelasan mengenai bangun-bangun tersebut? Saya, Pak. Malvi, silakan. Pak Guru Leni, ya, saya kira Malvi. saya. Ya, Leni, silakan. Pak Guru itu. Yang C, Pak Guru, dia beraturan karena sama semua sisinya, Pak Guru. Yang C, Iya, Pak Guru. ini yang C ini bangun apa dia? Itu, Pak Guru, segitiga sama kaki. Oh, kalau segitiga sama kaki tidak masuk kan, no? Segi banyak beraturan karena sisi akidah sisinya tidak sama dengan sisi satunya. Kalau ini, kalau untuk segitiga yang bisa dikelompokkan ke bangun segi banyak beraturan itu segitiga sama sisinya sama-sama. Kalau segitiga sama kaki, nah dia masuk segi banyak yang beraturan. Jadi Leni bisa paham? Bisa mengerti? Bisa, Pak Guru. Ya. Mungkin ada lagi dari anak-anak sekalian yang bisa memberikan Bapak jawaban lagi tentang ini segi banyak beraturan. Ini karena ini pada soal latihan ini ada tiga, ada 2 segi banyak beraturan. Itu segi 10 yang dimana sisinya sama. Jadi untuk tugas atau PR anak-anak sekalian mohon ditulis ya. Yang pertama, tuliskan nama-nama bangun segi banyak beraturan berikut. Yang nomor 2, buatlah bangun segi banyak dengan ketentuan sebagai berikut. 1, bangun segi banyak beraturan dengan 6 sisi. Jadi siswa di sini diharapkan bisa menggambarkan atau membuat bangun segi banyak beraturan yang memiliki 6 sisi. Kedua, bangun segi banyak beraturan dengan 3 sisi. Sama dengan pada poin poin pertama. Yang ketiga, bangun segi banyak tidak beraturan dengan 1 sisi miring. Jadi tugasnya ini Bapak akan periksa pada pertemuan berikutnya minggu depan. Kalau ada yang tidak mengerjakannya akan dapat hukuman.
Ya, diharapkan pada anak-anak sekalian supaya rajin belajar di rumah untuk mengolah pemahaman tentang bentuk, sifat, ciri-ciri bangun segi banyak yang ada di sekitaran kita. Jadi pertanyaan berikutnya, Bapak akan periksa ya. Jadi untuk Iya, Pak. kesimpulan daripada siang hari ini yaitu bangun segi banyak ada merupakan bangun tertutup yang punya sisi garis lurus yang saling menyatu dan tertutup. Segi banyak sendiri dibagi menjadi dua, yakni segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Bangun segi banyak beraturan juga disebut poligon. Jadi bangun segi banyak beraturan adalah bangun datar yang terdiri dari beberapa sisi. Setiap sisinya berbentuk sama panjang dan tidak melengkung serta setiap sudutnya sama besar. Contohnya jajar genjang, segitiga sama sisi, bersegi, segi 5 beraturan, dan segi 6 beraturan. Sedangkan segi banyak tiap beraturan yaitu bangun datar yang punya banyak segi. Ya, bangun datar yang punya banyak segi, tapi beberapa sisinya memiliki sudut dan panjang yang tidak sama. Selain itu, jenis segi banyak ini mempunyai jumlah segi lebih dari 3. Contohnya trapesium, segitiga sama kaki, segitiga sembarang atau segitiga siku-siku. Persegi panjang, layang-layang, pilar ketupat, jadi bangun datar segi banyak beraturan maupun tiap beraturan yang dapat kita temui di kehidupan kita sehari-hari, yaitu seperti pinggaris segitiga, jam dinding, bukit cerita. Segi banyak tiap beraturan, contoh bangun datar segi banyak tiap beraturan yaitu persegi panjang, lemari, meja, kursi. Jadi saya harap pada anak-anak sekalian supaya rajin belajar, rajin mencari materi, dan mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Demikian pertemuan kali ini. Bapak akhir dia ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Guru. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.